Baiklah hadirin sekalian, dan sebelum memasuki acara puncak pada sore hari ini, terlebih dahulu mari kita akan menyimak bersama-sama metodologi Brand Choice Award 2022 yang pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Tri Raharjo kami silahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022. Terima kasih Bu Almira atas sharing mengenai membangun brands di era yang sekarang. Kita tahu bahwa Weir Group sekarang lagi kenceng-kencengnya melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan menuju ke dunia metaverse gitu ya. Saya kira lain waktu mungkin kita bisa sharing gitu ya Bapak Ibu mengenai metaverse ya, mungkin Bu Almira ya. Nah Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan bincang mengenai bagaimana metode penilaian dari Brand Choice Award tahun ini, tahun 2022. Nah, Brand Choice Award merupakan sebuah penghargaan dan pengakuan bergengsi atas kinerja sebuah brand dalam membangun brandnya dan menjadi brand pilihan konsumen berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek, yang kedua adalah digital consumer choice aspek, dan ketiga adalah digital consumer review dan rating aspek. Nah, kenapa metode ini kami lakukan 3 hal ini? Karena kita melihat bahwa perilaku konsumen ketika mereka mencari dan juga membeli suatu produk gitu ya, biasanya mereka melakukan penelusuran melalui berbagai mesin pencari, itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka biasanya melakukan penelusuran langsung melalui berbagai marketplace yang ada di Indonesia. Artinya semakin tinggi digital brand awareness dan semakin tingkat kemunculan brand Bapak Ibu di ranah digital, tentunya semakin meningkatkan digital brand awareness dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ketika mereka mencari berbagai produk, tentunya mereka akan membandingkan satu brand dengan brand yang lain atau satu produk dengan produk yang lain di kategorinya gitu ya. Sehingga tingkat keterpilihan dari satu kategori ini menjadi satu poin terpenting. Artinya brand-brand yang memenangkan persaingan di kategorinya ini kita berikan apresiasi pada sore hari ini. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah experience ketika konsumen telah berbelanja terhadap produk dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu jual melalui berbagai marketplace. Mereka meninggalkan rating dan juga memberikan penilaian secara rating dan juga review dari experience yang sudah mereka lakukan setelah berbelanja di berbagai marketplace. Nah, 3 aspek penilaian inilah yang kami lakukan penilaian terhadap Brand Choice Award pada penghargaan pada tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Nah, adapun tujuan dari penghargaan ini Bapak Ibu, yang pertama kita ingin memberikan sebuah apresiasi atas keberhasilan brand-brand pilihan konsumen di Indonesia, terutama mereka yang sudah memanfaatkan marketplace sebagai salah satu channel penjualan mereka. Yang kedua, kita berharap Brand Choice Award akan menambah kepercayaan konsumen dan calon konsumen dalam memilih produk atau brand dari Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini menjadi satu hal yang penting karena brand-brand yang berhasil meraih Brand Choice Award tentunya mereka unggul dibanding dengan brand yang lain di kategorinya. Yang ketiga, kami berharap penghargaan ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan atau brand di Indonesia untuk semakin mengoptimalkan penjualan di ranah digital atau di ranah online. Nah, 3 tujuan ini tentunya kita berharap penghargaan Brand Choice Award semakin mengukuhkan tingkat keterpilihan dari brand Bapak Ibu dibandingkan dengan brand sejenis di kategorinya. Nah, adapun tahapan proses riset yang kami lakukan, Bapak Ibu, ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pemilihan kategori produk atau jasa. Jadi pada tahun ini gitu ya, untuk fase yang sekarang kita memilih ada 150 kategori produk atau jasa yang kita tentukan. Yang kedua, di setiap kategorinya siapa brand-brand di kategori atau di kategori produk atau jasa tersebut. Jadi pemainnya siapa saja. Jadi kita melakukan menentukan data-data brand di setiap kategorinya. Lalu kami mengumpulkan data berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness, yang kedua adalah digital consumer review dan juga rating, dan juga digital consumer choice yang kita lakukan penilaian. Jadi berdasarkan 3 aspek itu kami mengumpulkan
data-data untuk kami olah dan juga kami lakukan input di setiap kategori produk atau jasa. Nah, setelah itu kami melakukan penghitungan indeks dan juga melakukan quality control terhadap hasil riset yang kami lakukan. Yang keenam, kami menentukan brand achiever atau brand pemenang di setiap kategori produk atau jasanya, Bapak Ibu. Nah, adapun metode penilaian kami lakukan dari mulai bulan Desember hingga Februari tahun 2022. Jadi Desember 2021 hingga 2022 sepanjang 3 bulan kita melakukan proses tahapan riset gitu ya terhadap 150 kategori produk gitu ya berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek diukur berdasarkan banyaknya ulasan di halaman internet dan juga banyaknya pencarian terhadap brand Bapak Ibu secara langsung oleh pengguna internet mengacu data mesin pencari. Artinya tingkat ulasan di setiap brand tentunya berbeda-beda, tingkat pencarian di setiap brand tentunya berbeda-beda dan juga setiap kategorinya juga berbeda. Jadi kita kumpulkan seluruh data dari seribuan brand yang kami lakukan proses riset di sana. Yang kedua adalah digital consumer choice aspek. Kami mengukur berdasarkan banyaknya transaksi penjualan terhadap suatu produk di satu kategori tertentu melalui official store, 2 official store teratas. Yang ketiga adalah kami mengukur digital consumer review dan rating aspek berdasarkan brand review dan juga rating dari para netizen yang sudah memberikan rating kepada Bapak Ibu sekalian produk yang Bapak Ibu jual dan juga memberikan ulasan di ranah marketplace. Berdasarkan 3 aspek inilah kami melakukan pengukuran terhadap Brand Choice Award pada tahun ini, Bapak Ibu. Nah, ada pun kriteria pemenang, Bapak Ibu. Jadi kami setelah kami melakukan pengumpulan data berdasarkan 3 aspek tadi, kami juga menetapkan kriteria pemenang terhadap Brand Choice Award pada tahun ini. Yang pertama adalah Brand Achiever memiliki official store di marketplace, itu yang pertama. Yang kedua, Brand Achiever meraih angka final score minimal 10% atau lebih di setiap kategori produk atau jasa mereka. Yang ketiga adalah Brand Achiever berada pada posisi 3 teratas. Jadi di dalam satu kategori maksimal 3 achiever atau 3 pemenang, Bapak Ibu. Dan jika di dalam satu kategori hanya ada 3 brand gitu ya, ada 3 pemain, kita hanya menetapkan hanya peringkat pertama yang memenangkan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022. Ini kriteria pemenangnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, berdasarkan data 10 kategori produk dengan transaksi dan ulasan terbanyak pada Brand Choice Award pada fase ini gitu ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat gitu ya, ternyata produk body lotion ini sangat diminati dengan tingkat transaksi di angka 2,8 juta gitu ya, dengan rating rata-rata di angka 4,9 dengan total review sebanyak 1,8. Nah, kalau kita lihat di kategori kedua adalah hand wash dengan 2,3 juta transaksi dengan rating masih 4,9 gitu ya, rata-ratanya. Average-nya artinya dengan skala bintang 1 sampai bintang 5 saya kira ini nyaris mendekati sempurna ya, mendekati 5. Jadi dan ini untuk reviewnya 1,4. Untuk kategori shampoo di sini total transaksinya 2,3 juta gitu ya, dengan rating di 4,9. Selanjutnya adalah facial wash di 1,8 dengan rating di 4,9. Dan selanjutnya adalah lipstick dan lain sebagainya. Jadi ini adalah 10 kategori produk dengan transaksi dan ulasan terbanyak gitu ya, mulai dari body lotion, hand wash, shampoo, facial wash, lipstick gitu ya, bedak wajah, sabun mandi cair, pasta gigi, facial foam dan juga deodoran. Saya kira data-data ini kita bisa juga melakukan mapping dari di kategori produk dari Bapak Ibu masing-masing ya, supaya kita bisa juga sebagai masukan terhadap brand kita supaya kita bisa memetakan kompetisi yang ada sehingga secara improvement dari performance penjualan maupun review dan rating dari brand kita bisa bandingkan di kategori sejenis gitu ya. Nah, ini analisa berdasarkan data keseluruhan untuk
fase ini gitu ya, dari 150 kategori produk atau jasa, Bapak Ibu, total transaksinya mencapai 53,3 juta transaksi gitu ya, dengan total review sebanyak 29 juta lebih gitu ya. Jadi memang tidak semua orang yang berbelanja gitu ya melakukan review terhadap produk yang mereka baru beli gitu ya. Jadi memang persentasenya tidak mencapai, ini lebih dari setengah mereka melakukan review terhadap produk atau jasa yang mereka jual. Yang menarik adalah average rating, artinya tingkat kepuasan dari konsumen gitu ya, tingkat penilaian dari konsumen terhadap penjualan dan juga pembelian dari produk Bapak Ibu gitu ya, tingkat average ratingnya di angka 4,88. Jadi kalau rating Bapak Ibu masih di bawah ini, masih di bawah rata-rata gitu ya. Tapi secara official store rata-rata di 4,88. Ini naik Bapak Ibu dari performan tahun lalu gitu ya. Average rating review dari official store di berbagai jenis produk gitu ya, masih di angka 4,7. Sekarang naik di angka 4,8. Artinya memang brand sudah mulai concern dalam mendorong supaya rating dari netizen atau dari konsumen yang sudah berbelanja betul-betul dikontrol secara optimal. Secara ulasan, total ulasannya mencapai 5,4 dan total pencarian terhadap brand Bapak Ibu secara langsung gitu ya di 150 kategori itu mencapai 3 juta pencarian gitu ya. Nah, dari saya cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kita lanjut dengan sesi penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak Tri Raharjo yang tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana metodologi riset Brand Choice Award 2022. Dan semoga tadi yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh achiever pada hari ini.